Khawarij adalah takfir bidzunub, mengkafirkan seorang muslim ketika nih muslim melakukan dosa besar. Oke? Mereka mengkafirkan manusia, mengkafirkan muslim hanya karena nih muslim melakukan dosa besar. Yani seorang dia muslim beneran terus dia minum khamr berarti dia udah kafir, gitu. Seorang muslim terus dia berzina berarti dia hitungannya sudah kafir. Kalau kafir berarti tadinya muslim berarti pindah agama. Oke? Berarti kalau pindah agama berarti halal darahnya. Tuh. Dapat? Karena Rasul berkata man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia, murtad berarti dia. Dari situ Khawarij banyak menghalalkan darah kaum muslimin dan menumpahkannya dengan bom-bom dan teror-teror mereka di negeri-negeri kaum muslimin. Lucunya muslim lagi yang disikat, negeri kafir dia nggak bom-bomin. Iya kan? Nah, betul kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Niscaya mereka kelak akan membunuhi para ahli Islam dan justru membiarkan para penyembah berhala. Dan mereka ngaku muslim banget. Oke? Itu Khawarij. Nah, dari ide ini, betapa luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terbantahkanlah ide Khawarij bahwa seseorang menjadi kafir dengan dosa yang dilakukan, tuh terbantahkan gitu. Buktinya enggak kok, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kok gitu. Oke? Kalau misalnya dia udah bukan muslim, maka enggak berhak untuk diampuni. Selama dia masih terhitung muslim, apalagi masih membawa tauhid demikian, maka justru dia berhak diampuni. Berarti dosa besar, kaidah Ahlus Sunnah, tidak seperti Khawarij. Dosa besar tidak membuat kafir manusia. Oke? Kita tidak mengkafirkan manusia berdasarkan kabair, berdasarkan dosa-dosa besar. Iya, apakah artinya juga kita di kutub satunya berarti tidak ada nilai pengkafiran sama sekali? Salah, kalau gitu jadinya murjiah loh, nyebrang. Pengkafiran ada di dalam konsep akidah Ahlus Sunnah. Cuman pada kasus-kasus dengan kasus-kasus yang sifatnya memang nawakidul Islam, pembatal keislaman. No. Itu juga setelah melewati proses-proses yang enggak sederhana dan enggak semua orang bisa menghukumi demikian. Murjiah sebaliknya Khawarij. Pokoknya orang kalau udah syahadat, udah dia mau bikin dosa juga udah nggak bakalan ada catatan dosa bagi dia. Dia mau udah wajib sorga udah. Gitu. Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya katanya coba aja sebaliknya orang kafir. Dia bikin amal soleh, apa jadi catatan pahala buat dia? Kagak kan? Nah demikian orang Islam katanya. Kalau dia bikin dosa ya kagak jadi catatan dosa buat dia. Ajib amat. Berantakan semua syariat Islam kalau gitu. Halal haram nilai itu hilang. Wajib apa ini itu hilang semuanya. Dengan kaidah mereka. Berantakan ya agama. Iya gak? Ahlus Sunnah di tengah. Antara Khawarij dan Murji'ah. Nah, kemudian ada kelompok lain, ini yang dibilang makhanith al-khawarij. Kalau menggunakan istilah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Khawarij banci. Oke? Khawarij banci. Hakikatnya ide mereka seperti Khawarij. Mau mengeluarkan mukmin yang berbuat dosa dari keimanan dan mereka mau menghitung mereka sebagai kafir. Hakikatnya begitu. Cuman malu-malu, makhanith, banci, pink, merah jambu. Okay? Nah ini ide yang ada pada kelompok Mu'tazilah. Oke, mukmin berbuat dosa, berarti dia mukmin nggak? Enggak, dia nggak mukmin. Lah, nggak mukmin. Karena dosanya dia jadi kagak mukmin. Ya kagak mukmin kalau dosa mah. Kalau mukmin mah nggak berdosa. Lah terus jadinya apa? Kafir berarti dia? Enggak juga, bukan kafir juga. Katanya begitulah. Nah terus apa katanya? Ada manzilah bainal manzilatain. Ada satu posisi di antara dua posisi. Yakni di antara iman dan kafir. Nah ini di antara usul Mu'tazilah. Manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Di mana dia tidak menghukumi mukmin, tidak menghukumi muslim pada pelaku dosa besar. Tapi ditanya dia kafir enggak? Dikatanya kagak juga. Tuh. Iya kan? Ini keder. Ini Mu'tazilah. Maka kita ahli tauhid berpendapat, dengan sesuai akidah kita sebagaimana datangnya dari Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. As-shawab yang tepat, qaulu ahli sunnah, yaitu akidah ahlu sunnah. Innahu la yuslab anhu ismul iman. Bagi seorang pendosa besar dari golongan kaum mukminin, maka tidaklah kadar keimanan atau gelar keimanan hilang secara totally darinya. Enggak, dia masih punya kadar keimanan. Cuman tidak baik nilai keimanannya. Misalnya begitu. Secara umum dia beriman. Oke? Wala yu'tah alal itlaq, dan tidak juga dimutlakkan secara ini, nggak bisa dikatakan dia mukmin, nggak bisa, tapi dikatakan dia muslim. Tuh. Oke, ingat, Islam, iman, ihsan. Mukmin ini orang-orang yang nilai berislamnya udah sampai level yang ideal. Oke? Seseorang yang banyak berlaku dosa besar, oke, dia nggak dibilang mukmin. Tapi apakah artinya dia jadi kafir? Bukan. Tapi dia masuk ke area yang lebih luas daripada keimanan. Ini yang dibilang keislaman, muslim. Jadi menggelari orang jangan mukmin, tapi muslim. Oke? Bal yuqal huwa mu'minun as, atau kalau mau dibilang dia mukmin, diikat. Dia mukmin tapi asin, tapi ahli maksiat. Dia mukmin biimani, dia beriman dengan keimanannya, fasikun bikabirati, tapi dia menjadi fasik dengan dosa-dosa besar yang dilakukannya. Wa ala hadza yadullul kitab wa sunnah. Nah, nilai inilah yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma' salafil ummah. Ya.